Lanjut. Nah, saya mau jawab dulu soal Lukas 24 ayat 44 ya, Mbak Uni kan apakah Yesus pembohong? Yang sulit dipahami adalah mencari teks yang spesifik menyatakan itu di dalam perjanjian lama tidak ada. Makanya Yesus menyatakan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, kitab Torah, nabi-nabi dan kitab Mazmur. Disebutkan 3 kitab, artinya seluruh tanah. Nah, harus diselidiki dalam seluruh tanah itu akan mengerucut sebuah penubuatan tentang kematian Mesia yang bangkit dalam hari ketiga. Sebentar dulu. Kita jangan masalah yang tidak masalah kita angkat ke sini loh. Tolonglah. Diskusi itu topik by topik ya, strike to the point. Nah, kenapa kami mengatakan ada indikasi, ada dugaan Yesus itu tergambarkan berdusta dalam kitab kalian? Karena di situ Yesus dengan tegas mengatakan, dengar baik-baiklah. Saya pikir kita ini bukan orang yang harus belajar lagi bahasa Indonesia dulu loh. Tolonglah, bahasa Indonesia jangan dipelintir lah. Saya juga belajar bahasa Indonesia dan saya 9 loh nilai bahasa Indonesia aku loh. Pahami itu dulu ya. Poin kita itu apa sebenarnya? Coba pahami baik-baik. Katanya kepada mereka, ada tertulis. Kecuali dia nggak bilang begini. Kecuali dia tidak mengatakan, tidak. Kecuali dia bilang ini. Ya, ada makna dari kitab suci. Dia pakailah diksi dia, nggak apa-apa. Tapi ini dikatakan, coba naikkan apologetik itu. Ada tertulis, artinya kita yang nggak bodoh ini. Saya nggak mau jadi orang bodoh sampai bahasa Indonesia pun harus. Masa bahasa Indonesia begini kita harus begini cara diskusinya gitu loh. Kayak anak SD kita tahu nggak? Jelas di situ ada kutip tandanya, di situ ada tertulis. Titik 2 menggunakan EYD. Ada tertulis. Yang bilang ada tertulis itu bukan saya. Tapi Yesus yang bilang. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Ada tidak tertulis? Gini loh, kalau saya bilang ada termakan. Kalau tidak ada termakan berarti saya bohong. Paham nggak? Ada tertulis. Dengar dulu. Ada tertulis. Berarti yang ada apa? Bikin pusing. Silakan jawab. Ya, untuk memahami apa yang menjadi pernyataan Yesus. No. Saya tidak pakai doktrin, saya pakai kaidah bahasa. Ada tertulis, yang ada apa? Saya mau pahami 2 kata ini. Ada tertulis, yang ada apa? Menurut Yesus yang ada apa? Silakan jawab. Ya, Mesia itu mati, tetapi dia akan lanjut umurnya. Bukan. Itu menyatakan bahwa dia mati dan bangkit. Kita jangan ke doktrin, itu urusan kalian. Saya mau tanya pakai pendekatan bahasa. Kalau menuntut itu, Yesus berkata ada tertulis, saya tanya yang ada apa? Ada yang apa? Ada tertulis, yang dia tertulis adalah seperti itu yang harus dimaknai lagi, Mbak. Saya tanya, no. Menuntut lalu saya karena tanya ya. tertulis secara spesifik begitu langsung menuduh Yesus bohong. Ini kan asumsi yang, ya itu lompatan logika kamu, Mbak. Bukan lompatan logika. Gini. Kamu hadirkan ahli bahasa ke room ini. Kamu hadirkan ahli bahasa Indonesia yang jabatannya di atas profesor ataupun doktor naik ke sini bantah bahasa ini. Mbak baca ayat sebelumnya. Ayo baca ayat sebelumnya. Saya tanya. Murid-murid diajak membaca, Oke. Lalu ia membuka pemikiran mereka. Kalau mereka harus dibuka dulu pemikiran sebentar, Mbak Rifa. Kamu aja udah mempelintir loh. Mbak, kalau ada tertulis secara spesifik, letterek seperti itu, gak perlu dibuka pemikirannya, Mbak. Enggak. Coba ayat 45 nah tadi. Bohong. Anda berbohong. Beraninya Anda berbohong depan kami loh. Baca itu. Anda berbohong depan kami loh. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena apa yang harus dimengerti? Karena tidak ada tertulis spesifik, harus dijelaskan sama Yesus tentang peristiwa-peristiwa sambung menyambung menjadi sebuah nubuatan itu. Berarti dia berbohong. Itu kan logikamu dia berbohong, Mbak. Gimana sih? Dulu, apologetik biar ada tulisan dulu. Kamu nanti ya. Kitab nabi-nabi, kitab Torahmu, kitab Mazmurmu, ada tertulis demikian bahwa Mesia harus mati. Maka mereka dibukakanlah. Loh, kenapa tertutup selama ini? Karena apa? Mereka nggak paham, nggak ada tulisan yang seperti itu, Mbak. Tapi dibukakan oleh Yesus. Atau tidak? Berarti yang disampaikan Yesus itu ada tidak tertulis? Nah, Yesus menubuatkan kematiannya bahwa anak manusia harus mati. Saya tanya, itu perkataan Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu tertulis atau tidak tertulis? Saya tanya baik-baik ya. Apa yang disampaikan Yesus itu tertulis atau tidak? Secara itu tersirat, Mbak, bukan tersurat. Implisit, bukan eksplisit. Ngerti nggak? Sesuatu yang implisit. Saya tanya balik. Ya, gantian. Siapa lagi udah. Jika anda dikatakan mengimani Zabur dan Taurat, di mana Zabur dan Taurat Anda?
Kami bukan mengimani Zabur Taurat dalam makna mengimani seperti kalian. Iman dalam iman Di kami situ itu adalah dikatakan ikrar di lisan. mengimani. Saya lagi Kau- bicara, kamu bertanya. Ya iman artinya apa? Kan kau mengatakan ada tertulis, Sudah. kau tanda Iman tanda. artinya apa? Iman artinya apa? Mempercayai sesuatu, itu Di iman. mana tertulis begitu? Ya udah googling. Googling. Kau baca dalam kitab Ibranimu pasal 11 nomor 1, bukakan Natali. Kau ini Ah, kau beriman. ya, buka. Kau beriman nggak? Ya udah, kau beriman nggak kepada Roh Kudus? Buka. Udah aku tanya. Kau Buka beriman dulu, nggak buka kepada Roh dulu, Kudus? buka dulu. Iya, Kau jawab jangan dulu. buka dulu. Kau ini bukan majikanku loh. Kau tidak teman diskusi loh. Gua Ya, loh. Turun kau. Mbak Rifa. Turun aja kau. Ya. Turunkan Fandi. Kita nggak butuh orang yang memperbudak kita di sini ya. Dengar sebentar Ya, dulu selesai bikin dulu pusing. ya. Dengar dulu, diam dulu. Saya mau Oh, meluruskan gitu. otak sengklek tadi. Ah, nggak adil nih. Saya heran Kalian dengan kan kalian ya muslim, orang saya sendirian Orang Kristen. Kristen Ayo dengar dong. dulu. Jangan mentang-mentang kami bersabar mengizinkan ya. kalian bicara di komal kami. Kalian seenak-enak udel kalian berlaku apapun di komal kami ini loh. Dengar ya, sekali lagi saya seenaknya tekan. saya berusaha menjelaskan. Diam dulu. Belum jelas. Kalau tidak Oh, seenaknya oh. jangan mute ini Fandi. Saya nggak suka ada orang di komal kita ini seenak-enak udelnya loh, diberi tempat bicara tapi seolah-olah dia di gereja loh. Dengar, saya ulangi sekali lagi ya. Ini komal Islam. Tempat kami mensyiarkan kebenaran Islam, membongkar ketidakbenaran agama yang bukan Islam. Paham? Di sini tempat kita mendiskusikan, menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalian naik ke sini sebagai tamu kami. Tapi tolong jangan seenak udel kalian naik ke sini, memerintah-merintah kami, mengatur-ngatur kami sesuai dengan yang kalian mau. Kalian di sini kami izinkan bertanya dan menjawab, bukan memerintah kami. Pahami itu dulu. Ya, di sini kita berdiskusi. Saking kami rahmatan lil alaminnya, di ITG di mute dulu. Kami berikan kalian waktu dan tempat untuk berbicara. Tapi kalian sudah mengganggu diskusi ini, ITG di mute dulu. Kenapa kalian nggak ada akhlak sama sekali? Kalau kalian mengganggu jalan diskusi, kami berhak turunkan kalian. Kenapa? Kalian mengganggu. Tidak akan pernah kami temui kami tidak akan mendapatkan keadilan ini di room kalian, Kristen. Paham kalian? Kami kasih kalian waktu bicara, enak aja tanya, giliran kami menjawab dipotong. Potong kami kalau kami berdusta seperti kalian. Potong kami kalau kami menyelewengkan makna dalam bahasa Indonesia seperti kalian. Potong kami kalau kami memframing seperti kalian. Potong. Tapi ketika kami menjawab menggunakan kaidah berpikir kami, apa hak kalian memotong? Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian menjelaskan dengan kaidah berpikir kalian, ada basic datanya, kami nggak potong. Tapi kalau cocok morologi kalian, kami berhak untuk nggak perlu mendengarkan. Tidak perlu kami dengarkan. Paham? Jangan seenak-enak udel kalian aja naik ke komal ini loh. Kita buka komal ini untuk diskusi akademis. Naik kalian umat Kristen, ikut aturan kami. Kalau nggak ikut, jangan kalian naik. Ini bukan gereja kalian. Aturan pun tidak merugikan kalian kok. Kecuali aturan kami ini merugikan kalian. Baru kami dikatakan jahat. Laporkan kami ke kantor polisi. Memprovokasi umat. Tapi kalau aturan yang kami buat itu adil kepada kalian, jangan kalian yang tidak adil di komal kami. Enak aja naik komal merintah-merintah kami kalian. Kurang ajar. Nah, ini kita bicara iman. Ya, saya luruskan otak sengklek kalau kalian itu. Kamu bertanya kepada saya, Uni beriman kepada Zabur dan Injil? Yes. Tapi apa yang dimaksud beriman dalam Islam? Iman dalam Islam itu ikrar bilisan, dibenarkan di hati, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Beriman kepada Al-Quran itu beriman seperti apa? Zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Jadikan panduan kehidupan. Beriman kepada Taurat dan Injil apa? Beriman bahwa kata Allah, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnas. Ya, Allah mengatakan, aku yang turunkan Taurat dan Injil. Kami beriman dengan perkataan Allah bahwa Taurat Injil itu Allah yang turunkan, bukan Tuhan kalian yang kalian sebut dengan Yahweh itu. Paham? Nah, lalu apa yang beriman selanjutnya? Beriman selanjutnya, kami percaya bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Begitu juga dengan Injil. Itu iman kami. Sama, aku tanya kau nanti, kau beriman kepada Roh Kudus. Mana Roh Kudus kau? Mencret kau tanya. Nah, kalau polemik yang ingin kau tanyakan, ingin mencontoh bagaimana kami akademis, ingin membungkam congor yang mengaku benar, kayak gini caranya. Kau percaya tidak? Kitab suci, Tanakh itu, kitab dari Tuhan. Percaya. Apakah ada kitab suci yang ditulis para nabi? Kalian percaya? Percaya. Percayakah kau seperti yang disampaikan oleh kitab perjanjian lama? Percaya.
Dalam kitab Perjanjian Lama tertulis ada riwayat tentang Israel itu yang dituliskan oleh Nabi Edo. Percaya kau dengan perkataan itu? Percaya. Nah, baru kutanya, pertanyaanku, mana kitab Nabi Edo? Mencret kau? Itu baru kayak gitu, baru akademis bertanyanya. Ini udah gak ngerti arti iman. Kau baca tuh, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalian selama ini minta bukti pakai mata kalian kan? Iman dalam kitab kalian sendiri adalah bukti yang tidak